Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bobi anak-anak di pembelajaran dari rumah. Hari ini kita memasuki pada subtema berikutnya, yaitu subtema keempat. Dan masih di tema 1 ya anak-anak ya. Tema 1 hidup rukun. Subtema 4 hidup rukun di masyarakat ya. Pembelajaran pertama. Ya, langsung saja anak-anak materinya. Silahkan dilihat di video ini ya. Perhatikan dulu. Di situ ada gambar ya, ada gambar anak sedang membuang sampah di tempat sampah ya. Membuang sampah ini di tempat sampah. Lalu ada juga gambar anak yang mau membuang sampah kemana? Seperti itu. Ke sungai. Baik apa tidak itu kalau ke sungai anak-anak? Ya, tidak baik. Jadi ingat, membuang sampah itu harus di tempat sampah ya. Jangan membuang sampah di sungai. Jadi harus membuang sampah di tempat sampah. Ya, sekarang perhatikan, Pak Bobi akan membacakan cerita untuk kalian anak-anak. Perhatikan. Membuang sampah di tempat sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Ya anak-anak, jadi seperti yang sudah Bapak bacakan tadi, ini ada dua orang anak ya, namanya Udin dan Badu ya. Udin yang mau membuang sampah di tempat sampah, sedangkan Badu, bagaimana Badu? Badu membuang sampahnya ke sungai, tapi tidak jadi akhirnya anak-anak ya, karena dia tahu, Badu menyadari bahwa ini di sini bacaannya. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ya, seperti itu anak-anak. Yuk, perhatikan di video ini lagi. Ada 3 gambar anak-anakku. Ada gambar, ilustrasi gambarnya jelas. Seperti di bacaan yang sudah Pak Bobi tadi bacakan. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Dan kita tinggal menambahkan percakapannya saja. Ya. Tidak apa-apa, Din. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Nah, seperti itu tadi ya si Badu ya. Dan lalu Udin mengingatkan, aku tidak mau Badu. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Ya. Lalu, terima kasih Udin, kamu sudah mengingatkan aku. Akhirnya tidak jadi dibuang ke sungai dan dibuang ke tempat sampah. Nah, anak-anakku semuanya. Pak Bobi selalu berpesan pada kalian untuk selalu menjaga kebersihan. Rajin cuci tangan, seperti itu ya. Nah, di sini menjaga kebersihan tidak hanya cuci tangan anak-anak, tapi juga dengan etika, tata cara membuang sampah. Membuang sampah yang baik dan benar itu harus di tempat sampah atau di tempat pembuangan sampah. Jadi jangan dibuang ke sungai karena akan menyebabkan bau dan bisa menimbulkan banjir. Ya, jadi untuk anak-anakku semuanya, untuk selalu diingat. Dan jika kalian melihat orang yang membuang sampah di sungai ataupun sembarangan, boleh kalian ingatkan, tidak apa-apa, karena mengingatkan perbuatan yang baik ya. Yuk sekarang kita lanjutkan ya anak-anak ya. Ingat, pokoknya kita harus menjaga kebersihan. Kita lanjutkan. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir.
Sedangkan mutiara sebanyak 185 butir. Yo, pertama ya, yang nomor 1 pertanyaannya. Berapakah jumlah biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara? Berapakah jumlah? Kalau berapakah jumlah berarti nanti ditambahkan ya. Ingat anak-anak ya, ingat. Lalu yang nomor 2, berapakah selisih biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara? Ingat pertanyaannya, selisih. Berarti kalau selisih nanti yang banyak dikurangi yang sedikit. Jadi 239 dikurangi 185. Nanti ketemu yang namanya selisih. Kalau jumlah kalian sudah tahu ya. Jumlah itu hanya menjumlahkan punya udin dan punya mutiara. Tapi kalau ditanya selisih, kita mengurangkan. Yang banyak dikurangi yang sedikit. Jadi punyanya udin dikurangi punya mutiara. Nanti ketemu selisihnya. Yuk, tidak usah bingung. Pak Bobi akan tunjukkan cara mengerjakannya. Berapakah jumlah biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara? Perhatikan di layar anak-anak. 239 ditambah 185. Cara mengerjakannya bagaimana? Jumlahkan satuannya. Ingat satuannya yang mana? 9 dan 5. Ini satuannya ya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis 4. Tulis 4. 4-nya ditulis di bawah. Ya, tulis 4. 4-nya ditulis di bawah. Simpan 1 puluhan. Ingat, simpannya di atas. 1 puluhannya disimpan di sini di atas. Ya, satuannya sudah dijumlahkan. Ya, 4. Satunya ditulis di atas. Lalu jumlahkan puluhannya. Puluhannya 3 ditambah 8 ya. Nah, tapi jangan salah. Masih ada angka 1 di sini ya. 1 ditambah 3 ditambah 8. Jadi ini ditulis semua. Ditambahkan semua. 1 ditambah 3 ditambah 8. Hasilnya berapa? 12. Ingat. 12. Duanya atau 2 puluhan ditulis di bawah. Dan ratusan satunya disimpan di ratusan ya. Satunya disimpan di ratusan. Seperti ini. Terus yang terakhir jumlahkan ratusannya. Sekarang yang terakhir ratusan ini harus dijumlahkan. 1 ditambah 2 ditambah 1 semuanya ya. 1 ditambah 2 ditambah 1 berapa? 4. Berarti 239 ditambah 185 berapa? 424 ya, 424. Itu adalah jumlah biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara. Sudah tahu, sudah paham? Ya silahkan dilihat dulu, Pak Bobi beri waktu. Nanti kalau masih bingung silahkan diulangi lagi. Video ini diulangi lagi aja, nggak apa-apa. Ya, bebas sekalian diulang-ulang nggak apa-apa. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan udin dan mutiara? Yuk, sama. Kita tulis dulu 239 dikurangi 185. Yang kita kurangkan apa tadi? Kalau kita tadi penjumlahan yang kita tambahkan pertama kali adalah satuannya, maka di pengurangan pun juga sama. Yang kita kurangkan adalah satuannya dulu ya. Kurangkan satuannya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kita tulis di situ. Nah, setelah satuannya kita kurangkan, sekarang puluhannya 3 dan 8. 3 dikurangi 8. Aduh, 3 apa bisa Pak dikurangi 8? Iya, betul sekali, tidak bisa. 3 dikurangi 8 itu tidak bisa, maka harus pinjam 1 ratusan di sini. Pinjam dari 2, pinjam 1 di sini. Menjadi 13 ya, pinjam 1 jadi 13 dikurangi 8 hasilnya berapa? 5 ya. Nah, menjadi 13 anak-anak ingat, menjadi 13 dikurangi 8 hasilnya menjadi 5 seperti ini ya. Pinjam dari mana kok bisa 13? Pinjam dari ratusan, pinjam 1 ratusan di sini tadi ya. Lalu yang terakhir, karena 2 tadi sudah dipinjam 1, maka tinggal 1, sisa 1 ya.
200-an telah dipinjam, sisa 100-an, berarti tinggal 1 dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Ditulis tidak nolnya? Tidak, karena 0 tidak ditulis, maka 239 dikurangi 185 hasilnya 54. Seperti itu anak-anak, 54. Nanti kalau masih bingung kalian ulangi lagi ya video ini ya, supaya lebih paham. Dan di layar kalian sudah melihat tugas untuk kalian hari ini ya. Tentukan jumlah dan selisih kedua bilangan tersebut. Ada 356 dan 344, ada 508 dan 192, ada 437 dan 227, ada 189 dan 511. Nah, ada 4 soal, silahkan dikerjakan ya nak ya. Silahkan dikerjakan. Terus nanti kalau sudah dikerjakan, kalian kirim ke grup seperti biasa, di foto kalian kirim ke grup. Dan ingat, harus tulisan tangan kalian sendiri, bukan tulisan tangan orang tua, kakak, adik, nenek, kakek. Harus punya tulisan tangan kalian sendiri ya. Anak-anak, tugasnya hanya 4 nomor ini saja. Ingat, tentukan jumlah dan selisih, dikerjakan dengan cara bersusun seperti yang sudah Pak Bobi tunjukkan tadi. Dan Pak Bobi akhiri pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker jika keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi.